Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan mulia ini di bulan Ramadan, kita semua masih diberikan kekuatan untuk memaksa diri kita masing-masing dalam rangka menundukkan diri kita untuk beribadah kepada Allah, baik mahdho maupun ghairu mahdho. Dan terkhusus di kesempatan pagi ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kita lanjut dengan mengaji bersama-sama, dan insya Allah ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan mengaji kitab Fathul Majid, yang mana kitab ini sebenarnya sangat historis, dalam artian sebelum adanya gedung dakwah ini, dulu saya mengaji kitab ini masih dengan ketua PDM yang lama, yang alhamdulillah sekarang masih sugeng, yaitu Kiai Aslih Mukhlas, Kiai Mukhlas. Kiai Mukhlas waktu itu masih di Jalan Khalil, dulu masih gedung PDM-nya masih berpusat di sana. Saya waktu itu ngaji, dan ini kitab saya juga dapat dari beliau. Saya waktu itu ngaji masih SMP, dan alhamdulillah sekarang Allah takdirkan saya mengampu kitab ini di sini, ya, meskipun saya juga mengaji kitab ini di masjid yang lain. Dan uniknya dulu beliau mengkhatamkan kitab ini 6 tahun. Saya juga di masjid yang lain mengkhatamkan kitab ini hampir juga 6 tahun. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan itu keberkahan, dan insya Allah kita lanjutkan di sini, kita awali, ya, kembali lagi kepada tradisi lama yang insya Allah ini baik, ya. Karena memang mengaji tauhid ini berat tapi sebenarnya ringan tapi berat. Karena kata tauhid sebenarnya juga simple, mengesakan, mensatukan. Tapi dalam prakteknya seringkali kita mencederai hal tersebut. Karena wilayahnya di sini bukan wilayah zahir yang tampak, tapi wilayah batin, terutama dalam wilayah pikiran. Nah, nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit, tapi sebelumnya ini adalah pendahuluannya. Kitab ini Fathul Majid itu syarah penjelas dari kitab tauhid. Nah, kitab tauhid ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan syarahnya oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Kalau jenengan mungkin membaca ataupun mendengar, kitab ini diklaim oleh saudara-saudara kita yang memang menamakan jamaahnya sebagai Wahabi. Dan kitab ini juga pernah diteliti di Pondok Watoniyah di Banyumas, karena ada satu pondok itu pinginnya dibredel, ditutup karena mengajarkan kitab ini. Dan kitab ini memang sejarahnya ini kan ditulis tahun 1200 Hijriah untuk kitab tauhidnya, baru syarahnya.
ketika itu memang masa-masa Islam, kalau 1200 ditambah 571 Masehi, kan selisih antara tahun Hijriah dengan tahun Qamariyah, itu kan sekitar 500-an dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW. 1200 berarti 1700-an. Itu memang kita peradaban Islam lagi mundur-mundurnya. Kolonialisasi lagi di mana-mana. Dan barat mulai bangkit. Kita dari atas turun, mereka bangkit. Dan yang timbul adalah memang terutama di Jazirah Arab, ya, kayak zaman-zaman kita sebelum kemerdekaan. Dan itu secara psikologis sangat masuk akal. Apa? Ketika kita mundur, kita memerlukan kekuatan. Kepercayaan terhadap Tuhan otomatis juga menurun. Akhirnya menginginkan sesuatu kekuatan yang sifatnya zahir. Kita ketahui semua, rukun iman kepada Allah, sampai kapanpun kita tidak bisa melihat Allah secara zahir. Tidak bisa. Kayak barusan kita semua sholat ini, meskipun menghadap kiblat yang sama, menggunakan mata batin ataupun mata fisik, kita tidak akan pernah melihat Allah. Ketika seseorang punya masalah, toh delalah, dia menghinggap di suatu tempat ataupun sedang mencari ketenangan, di tempat itu akhirnya mendapatkan ketenangan, terus clear. Wah, masalah saya selesai. Oh, berarti tempat ini keramat. Kayak gitu. Nah, kalau di kita sering mendengar kata animisme, dinamisme. Ya, cikal bakalnya demikian. Itu dulu terjadi di Jazirah Arab. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab tauhid yang memang tegas untuk saddud dar'i, daripada ditolerir mending ditutup biar nanti enggak kebablasan. Dalam istilah fikihnya demikian, usul fikihnya. Lebih baik di stop. Apalagi membawa madhab Hambali yang toleransinya sangat berbeda dengan madhab Syafi'i. Dan kita ketahui 4 madhab yang tersisa yang sampai di kita itu masih dalam wilayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibarat dalam satu restoran, menunya ada menu basah, ada menu kering. Tidak bisa yang kering mengatakan, oh ini makanan yang enak. Yang menu basah, yang orang yang mengkonsumsi menu basah ditolak. Nggak bisa. Begitu sebaliknya nggak bisa. Padahal masih dalam satu ruangan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu luas. Nanti kalau kita sampai pada pembahasan itu akan kita bahas siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya aja jamaah, berarti berbagai golongan. Tidak bisa antara golongan satu dengan golongan yang lain saling mengkafirkan, tidak bisa. Ayat Nabi mengatakan firqahnya di akhir zaman sampai 73, kurang apa? Satu yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabatku, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka diridhoi Allah dan Allah juga meridhoi. Nah, singkat cerita, kitab ini sampailah ke kita. Dan rata-rata diklaim oleh saudara-saudara kita sebagai kitab mereka. Dan terjadi di Pondok Watonia di Banyumas itu akhirnya diteliti, apa benar kalau mengkaji kitab ini pasti Wahabi? Ya, gitu. Ternyata tidak. Setelah diteliti melalui pendekatan wawancara, pendekatan observasi, apa semua, tidak. Nah, meskipun ini bukan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran berarti tidak sempurna. Nah, kalau difahami secara radikal ya memang akan mudah untuk kalau membacanya tidak dengan bantuan disiplin ilmu lain yang memang keras. Nanti kita akan ketika sampai pada poin-poin itu insya Allah semoga kita sabar, karena memang syarat untuk
menggali, mengkaji ilmu itu harus dengan sabar. Insya Allah nanti dengan kesabaran kita akan sampai pada poin-poin mana yang bisa difahami. Akhirnya kalau pemahamannya kurang tepat menjadikan seseorang itu mudah untuk mengkafirkan. Nanti ada juga di sini. Insya Allah saya juga sepakat dengan kesimpulannya dari penelitian tersebut ya, dilakukan oleh UIN Yogyakarta tentang pondok Watonia. Itu kesimpulannya mereka tidak Wahabi, tapi mereka mengambil ilmu tauhid dari kitab ini karena memang ilmunya benar, secara tauhid benar. Nah, pemahamannya nanti yang bisa menjadikan seseorang itu keras atau tidak. Demikian. Bismillah, semoga jenengan berkenan. Kita mulai bab pertama, yaitu bab tentang kullu amrin dibalin. Ini setiap perkara itu pasti ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan, ada nggak satu di dunia ini yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Barang mau fisik maupun non fisik. Contoh mic ini, apakah tidak terkait dengan Allah? Materialnya dari mana? Apakah diambil dari planet yang lain? Tidak. Ya dari bumi. Bumi ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kullu amrin, setiap perintah dibalin pasti ada kaitannya dengan sang penciptanya. Kita hanya menemukan cara membentuk ini, tapi barangnya, apalagi imajinasi kita, ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada di dalam dunia ini satu pun yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun yang dilakukan manusia itu sebenarnya bernilai ibadah. Baik mahdo yang ritual maupun ghairu mahdo yang non ritual. Ini yang terpenting. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali demikian. Ya. Ibtada'a kitabahu bil basmalati iktida'a bil kitabi al-azizi wa amalan bi hadits. Jadi kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil keputusan terkhusus di Muhammadiyah untuk tidak menjaharkan bismillah, tapi tetap imam membaca bismillah karena memang ada penafsiran bismillah itu menjadi bagian Fatihah atau tidak. Kalau ada, melihat yang sholat bismillahnya dijaharkan, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kita terlalu sering sudah dibawa nuansa politik. Yang nggak bismillah, terus yang bismillah jadi pertentangan, tidak. Ya, ini yang jadi masalah, apalagi nanti yang baca Yasin, ini, yang tidak baca Yasin, ini anti-antian kita. Kita ini sudah masuk dalam ranah mudah untuk diadu domba. Padahal masih dalam satu rumah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi nanti kalau bicara fikih madhabnya minimal 4 lah. Minimal 4. Itu pilihan. Itu pilihan. Nah, tapi ketika kita berbicara akidah, kita sebenarnya pasti sama. Selagi itu masih Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti kalau sudah sampai kepada takfir yang mudah mengkafirkan, kita belajar ilmu tambah merendahkan orang lain, nah itu masuk ke wilayah yang bisa jadi kita khawarij yang terkeluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Diawali dengan bismillah ini adalah sebenarnya juga kalimat tabarruk. Kita meminta berkah dengan namamu wahai Allah. Ya. Dan berdasarkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Inilah kesumulan kesempurnaan agama kita. Jadi sebenarnya gampang kalau kita ingin mencegah diri kita dari kemungkaran. Apa? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah ketika sesuatu itu tidak bisa diawali dengan bismillah, berarti itu memang kalau enggak haram ya makruh.
Karena mengikut kacamata hukum fikih berbeda, hukum tauhid dengan hukum akidah dengan hukum fikih berbeda. Kalau hukum tauhid halal haram cuma dua itu saja. Innal halala bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Kalau hukum tauhid cuma dua, halal haram. Tapi seringkalinya banyak masuk wilayah fikih ikut hukum tauhid halal haram. Tidak, karena dalam hukum fikih ada 5: wajib, mandub, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau dikaitkan dengan hukum tauhid pembagiannya sedemikian, 4-1. Tapi kenapa saya tadi sebutkan makruh? Karena makruh yang paling dekat. Makanya dalam pembagiannya ada makruh lil ibaha sama makruh lil tahrim. Makruh itu bahasa kita mungkin dibenci, tidak disukai. Tidak disukai lil tahrim itu nanti mudah untuk ke haram. Contoh, ini kita ngomong secara ilmiah, tidak secara suka ataupun tidak suka. Rokok, menurut jenengan apa? Fatwa di Muhammadiyah diharamkan. Fatwa menggunakan prinsip saddud dar'i, daripada membahayakan karena posisinya ada di dekat haram, ya sudah diharamkan biar gak mudah terjatuh, apalagi untuk kalangan awam, biar gak terjatuh ke haram. Tapi gak bisa secara ilmiah dihukumi haram langsung, gak bisa. Pada awalnya makruh. Sedemikian. Ini pentingnya untuk memahami secara keilmuan. Kenapa diletakkan di makruh? Karena dampaknya besar. Karena kalau rokokan sendiri, tidak ada orang lain yang monggo. Tapi kalau ada orang lain, kok orang lainnya pas sakit dan kita nggak tahu, malah dampaknya lebih besar. Itulah madorot. Makanya ditaruh oleh Allah di makruh. Berbeda kalau memang rokok yang jelas-jelas haram, ada ganjanya, ada apa, berbeda lagi. Dari segi niat, dari segi prosesnya, dari segi zatnya berbeda. Tapi kalau kita bicara umum sedemikian, ini pentingnya kita memahami. Kalau sesuatu itu bisa diawali dengan bismillah, insya Allah masuk wilayah mubah, sunnah, wajib. Jenengan pernah ada ngelihat rokokan pakai bismillah diawali? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada, karena masuk wilayah makruh. Tapi setiap kebaikan pasti bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita memang mau memaksakan diri kita, ya Allah saya tobat, ya Allah saya demikian, mudah kuncinya mengawali segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belum bicara maknanya, masih bicara penggunaannya. Tapi kalau sesuatu gak bisa ditaruh bismillah, insya Allah itu sudah tanda kalau itu tidak baik bagi diri kita. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, apalagi di zaman yang serba terbuka sedemikian. Sudah bismillah, sudah tadi di hati. Makanya nanti ke depan dan akan saya ingatkan terus menerus, baik untuk diri saya maupun jenengan-jenengan, ya, kita yang perlu kita tekankan dalam mengkaji dan mengamalkan Islam itu tidak cukup akhlak, karena akhlak itu buah, sedangkan kita menginginkan semua buahnya baik. Untuk memetik buah yang baik, tanamannya juga harus baik, pemupukannya juga harus baik. Sedangkan kalau fokus ke akhlak saja, repot nanti. Karena akhlak itu sesuatu yang dohir. Yang tidak tampak dari akhlak itu adalah kebaikan dan kebenaran. Dan banyak sekarang sopan santun dengan orang tua, tapi ternyata di dalam hatinya menipu. Pak, Bu, saya mau pergi, contoh, saya mau pergi ke teman saya, namanya si A, Salim. Kita sebagai orang tua, sopan anak ini. Kita fokusnya kepada akhlaknya, tapi kita tidak mengetahui yang di bawahnya, yaitu kebaikan
dan kebenaran. Kalau dibalik, justru yang pada posisi paling atas adalah al-haq, kebenaran. Khair yang kedua, baru yang ketiga akhlak. Yang ini sifatnya dohir, tampak, yang keduanya tidak. Karena sekarang kita tidak mendidik anak kita tentang kebenaran dan kebaikan, kita hanya mendidik sopan santun, akhirnya buahnya banyak kita dapati dengan orang tua sopan tetapi di luar kurang ajar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah pentingnya kita mengenalkan Allah sejak dini. Kita harus mumpung di usia yang dini. Kalau dengan anak-anak, apapun harus kita ingatkan dengan bismillah. Sudah enggak kita melapor diri kepada Allah, mulai bangun tidur sampai kita masuk wilayah tidur kembali ya. Dan kalau tidak membaca bismillah, fahuwa akto, percuma. Objeknya sama, makan sama, minumnya sama, tapi nggak ada bismillah, kata Allah, akto, terputus. Maka doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ada dua bagian. Ya Allah, saya minta keberkahan. Keberkahan ini bukan berkat dalam bahasa Indonesia. Berkat dalam barokah dalam bahasa Arab itu du manfaatin, memiliki manfaat untuk fisik dan untuk jiwa kita, untuk raga dan jiwa kita. Barik lana ya Allah, berkailah, berikanlah manfaat makanan yang ataupun minuman yang akan saya konsumsi ini untuk jasad saya dan juga untuk jiwa saya. Terus di bagian kedua, wakina adzabannar, dan lindungilah saya dari api neraka. Gak usah jauh-jauh neraka, api sekarang yang ada pada diri kita. Seringkali ketika makan karena gak baca bismillah, gak terasa kenyang, manfaatnya gak ada, malah justru jadi penyakit. Karena kebaikannya sudah dibakar oleh setan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah. Wakina adzabannar. Ya Allah, kalau boleh saya bahasakan, saya berikan maknanya, ya Allah, jadikanlah makanan itu memberikan manfaat untuk tubuh hamba, bukan termakan akhirnya nanti suatu saat jadi penyakit. Kenapa? Kalau tidak kita pahami demikian. Contoh, jenengan habis makan rujak, contoh. Ini semoga tidak ada penjual rujak. Habis makan rujak, mules. Padahal ketika sebelum makan rujak, kepinginnya minta ampun, pingin gitu. Tapi ketika makan rujak, mules. Siapa yang disalahkan? Gara-gara rujak ini tadi. Padahal rujak adalah rizkinya Allah, dan kita secara tidak langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita melihat dari kacamata tauhid, sebegitu terkaitnya satu hal dengan yang lain. Sebegitu terkaitnya, cuma gara-gara bismillah saja. Belum lagi kalau kita mau evaluasi praktek bertauhid mulai dari masa awal kita hidup, yaitu bangun tidur kayak jenengan tadi sebelum sahur. Pasti pergi kemana jenengan? Ke kamar mandi ataupun kamar kecil. Doanya jelas. Kita langsung minta perlindungan dari jin laki maupun perempuan. Tetapi yang paling unik adalah doa ketika keluar dari kamar mandi. Diawali dengan apa? Alhamdulillah, kan setelahnya. Tapi sebelum alhamdulillah, ghufronaka. Apakah ghufronaka itu kan minta ampun? Ya Allah, kita memanggil asma'nya Allah ghufron. Ya Allah, pengampunan Engkau yang kami harapkan. Logikanya manusia, ketika kita minta maaf berarti kita sebelumnya berbuat salah. Apa yang kita lakukan tadi di kamar mandi kok salah? Padahal kita merasa tidak melakukan kesalahan, cuma membuang hajat kecil maupun hajat besar. Tapi kok keluar meminta, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Apa gerangan? Karena kita adalah sebagai manusia yang dhaif. Makanul khata' wan nis, yang tempatnya salah dan tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Kita sebelum makan, sebelum masuk ke kamar mandi ataupun ketika malamnya, kita telah mengkonsumsi baik makanan dan minum yang mana itu pada hakikatnya adalah rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seringkali kita makan bukan atas dasar kebenaran, tapi atas dasar keinginan. Bukan atas dasar kebutuhan, mengetahui kebutuhan tubuh, tapi untuk keinginan tenggorokan. Enak gak enak, tapi kita tidak berpikir sehat ataupun tidak sehat. Maka karena kita mengkonsumsi hal tersebut, kita nggak tahu ini dibutuhkan oleh tubuh atau tidak. Karena seringkali kita mengkonsumsi hanya untuk kenikmatan lidah dan tenggorokan. Kita nggak pernah berpikir jauh setelah lidah, setelah tenggorokan kita tidak pernah berpikir. Sehingga kita nggak tahu ini baik apa tidak. Akhirnya Allah izinkan adhaba anil adha wa afani, ya Allah. Alhamdulillah, setelah kita ghufronaka baru alhamdulillah. Matur suwun ya Allah, terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mengizinkan kotoran-kotoran dari yang saya konsumsi tadi. Syukur-syukur yang racun-racunnya juga ikut keluar. Karena kalau tidak Engkau izinkan, karena tubuh ini pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah keluar, naudzubillah, banyak orang sakit karena tidak bisa mengeluarkan feses. Kita bersyukur ya Allah. Loh, dari kegiatan kita pertama kali dalam hidup kita setiap hari, kita sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bertauhid kepada Allah. Ini pentingnya kita memahami hal sedemikian. Maka dikatakan setiap hidup kita itu bernilai ibadah. Setiap hidup kita ini bernilai ibadah. Ini kamu dan nanti kita berhenti sampai gimana Pak? Suruh. Saya waktu suruh. Atau berapa? Berapa? Tidak sampai. Oke. Alhamdulillah. Jadi ini saya akan berhenti di hadis yang ketiga insya Allah. Suruh jam 5.40-an gitu. Ini kita insya Allah sebentar lagi. Oke. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, riwayat yang lain sama diakhiri dengan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdilillah au bil hamdi fahuwa aqta. Sama, kalau tidak diawali dengan rasa syukur, maka itu juga akan terpotong. Tidur kita nggak akan membawa manfaat kalau kita tidak awali setelah kita bangun dengan alhamdulillah. Jadi tidak ada satupun yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat terkait. Ini harus kita ajarkan, dan bagi kita semua yang sudah dewasa ini, kita harus evaluasi dengan baik. Insya Allah kita berhenti di sini. Ya. Ini di poin yang sini. Kullu amrin dibalin la yuftatahu bidzikrillah. Jadi kalau martabat dengan bismillah ataupun dengan alhamdulillah ataupun dengan segala zikir kepada Allah, ya, fahuwa abtar, maka itu akan abtar, itu sudah menguap, tertolak sudah. Kita sudah niatnya ibadah tapi lupa untuk memfokuskan mengawalinya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ataupun apapun itu. Jadi semoga dengan awalan kajian kita ini mampu untuk meriset kembali pola pikir kita dalam kehidupan kita. Itu tadi, untuk memberikan kesadaran. Kalau lupa langsung kita zikir. Karena memang kita dinamakan manusia al-ins, yang lemah, yang mudah. Khuliqal insan dha'ifa, lemah, mudah lupa. Maka ketika lupa, kalau kita mampu langsung zikir, insya Allah kita berada di dalam rahmatnya Allah. Dan ini yang harus kita cari, karena kita tidak tahu kapan kita diambil. Kita semua sekarang ini statusnya adalah musafir, karena kita keluar dari rumah kita masing-masing. Maka kita tidak boleh lupa dari zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah gratis
tidak perlu mengikuti pelatihan mencari ketenangan ataupun apa. Hanya dengan dzikir kepada Allah, maka insya Allah hati kita akan mendapatkan ketenangan. Saya akhiri di sini, semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.